Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junardi dari kelas 232C. Program studi saya yaitu manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesimpulan materi tentang pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis merujuk pada proses menentukan tindakan atau langkah yang sesuai dengan standar moral dan prinsip-prinsip etika tertentu. Ini melibatkan mempertimbangkan nilai-nilai moral, memahami dampak potensial dari keputusan tersebut, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan kebaikan bersama. Ini juga melibatkan konsistensi dengan prinsip-prinsip etika yang relevan dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Pengambilan keputusan yang etis memerlukan kesadaran akan konsekuensi moral dari setiap pilihan yang dibuat, serta keinginan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan adil. Ini melibatkan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap individu, kelompok, dan masyarakat secara luas, serta memastikan bahwa keputusan tersebut memenuhi standar etis yang tinggi. Dengan mengutamakan nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Adapun prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, keadilan. Keadilan yaitu memastikan bahwa semua pihak diperlukan secara adil dan setara dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, dalam penetapan kebijakan perusahaan terkait promosi karyawan, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada kinerja dan kompetensi, bukan pada faktor-faktor diskriminatif seperti gender atau ras. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran yaitu bertindak dengan jujur dan tidak memanipulasi informasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika menyusun laporan keuangan, menghindari pencatatan transaksi palsu atau menyembunyikan kerugian perusahaan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi yaitu komunikasi terbuka dan jelas mengenai alasan dibalik keputusan yang diambil serta dampaknya pada semua pihak yang terlibat. Contohnya, jika perusahaan memutuskan untuk menutup pabrik yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, manajemen harus menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut dan memberikan informasi tentang rencana bantuan atau kompensasi untuk karyawan yang terkena dampak. Yang keempat, pertimbangan terhadap dampak. Pertimbangan terhadap dampak yaitu memikirkan konsekuensi dari setiap keputusan terhadap individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya dalam memilih pemasok, perusahaan mempertimbangkan kebijakan kerja, dampak lingkungan, dan kontribusi sosial dari pemasok tersebut. Yang kelima, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku serta mematuhi standar etika yang ditetapkan. Contohnya, memastikan bahwa semua praktik pemasaran dan promosi perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menyesatkan konsumen.